Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5, Selasa 8 Februari 2022. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara hari ini tetap bersukacita di dalam Tuhan karena masih terus dapat merasakan berkat-berkat yang bisa kita syukuri. Oke, mari sebab itu sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan. Kami bersyukur untuk segala berkat itu. Biarlah dengan rasa syukur itu kami datang kepada Tuhan. Kami boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan dan sapaan Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, tema kita pada minggu kedua Sapaan Gembala hari ini adalah kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama adalah salah satu bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Itu sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Dan salah satu dasar Alkitab yang menjadi referensi untuk kita bisa semakin diyakinkan mengapa kita harus memiliki kasih kepada sesama ada dalam perikop surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21 berikut ini. Silahkan disimak baik-baik ya Bapak Saudara. Dalam perikop ini kita akan mendapatkan dasar-dasar mengapa sih kita harus memiliki kasih. Mengapa sih kita harus mengasihi Allah, kasih kepada Allah. Mengapa sih kita juga harus kasih kepada sesama. Mari kita simak baik-baik perikop berikut ini yang akan kita saksikan dari Alkitab Sabda.id ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah
kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas tadi dalam pembacaan perikop firman Tuhan kita hari ini, mengapa kita harus memiliki kasih dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hati kita. Baik itu kasih kepada Allah, dan secara khusus tema hari ini, kasih kepada sesama. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, tapi minimal ada 3 poin yang saya ajak untuk kita perhatikan. Yang pertama, mengapa kita harus memiliki kasih? Karena Allah adalah kasih. Tadi beberapa ayat sangat jelas dikatakan, kalau kita percaya kepada Allah, maka dalam diri kita ada roh Allah, di mana Allah adalah kasih. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kalau kita percaya kepada Allah, maka akan ada roh yang membuat kita memiliki kasih itu. Jadi yang pertama yang saya ajak untuk kita perhatikan, Bapak Saudara, kalau kita benar-benar berasal dari Allah, maka kita akan memiliki kasih. Dan kasih yang kita miliki itu akan terpancar, terlihat sebagai bagian bahwa kita ini mengasihi Allah. Dan lebih jauh, yang kedua itu ya, yang ketiga, kasih kepada Allah itu nampak ataupun muncul kalau kita menyatakan kasih kepada sesama. Kita nggak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Tadi dikatakan di ayat bagian terakhir 20-21, bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu terhadap sesama saja, sesamamu manusia, kamu tidak mengasihi. Mereka yang kelihatan aja tidak kamu kasihi, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Nah, tema hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita, mari tunjukkanlah kasihmu kepada Allah itu dengan cara bagaimana kamu menyampaikan, memberikan kasih kepada sesama. Saudara, beberapa hari ini kita tahu peningkatan penyebaran COVID-19 kembali tinggi. Demikian pula dengan jemaat GKI 5, ada banyak keluarga yang terpapar, bahkan dulu pernah, sekarang terpapar lagi. Banyak dari mereka saat ini membutuhkan bukan hanya dukungan doa, tapi bisa saja menjadi butuh perhatian kita, kasih sayang kita, bahkan mungkin ada yang membutuhkan bantuan obat-obatan, sembako, logistik, dan sebagainya. Mari, ini juga menjadi sebuah kesempatan bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Ya, tentunya sebenarnya bukan hanya untuk kalangan gereja juga. Barangkali di sekitar kita, rumah kita, tetangga kita, komplek kita, ada juga yang terpapar. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka sebagai bentuk perhatian kita? Apalagi untuk mereka yang dalam kondisi-kondisi yang sulit, berat. Mari, tunjukkanlah kasih kita pada orang-orang saudara-saudara sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu menjadi kesempatan yang baik untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya
menunjukkan kasih. Kasih yang ada dalam hati kita, kasih yang bersumber dari Allah. Dan firman Tuhan jadi katakan, itu akan menjadi kesaksian untuk nama Allah semakin dinyatakan, dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami diingatkan pemahaman kami tentang bagaimana kami harus memiliki kasih dalam diri kami, karena kami berasal dari Allah ketika kami percaya bahwa Allah telah hadir ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus sebagai bentuk wujud nyata kasih Allah kepada dunia, kepada kami manusia yang berdosa. Dan ketika kami mempercayai itu Tuhan, dalam diri kami, hati kami ada kasih. Dan kasih itulah yang harus kami pancarkan sebagai bukti bahwa ada Allah di dalam hati kami, dalam hidup kami, melalui tindakan perbuatan kasih kami, terutama kepada sesama kami, di sekitar kami, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pertolongan, baik pertolongan secara materi, baik pertolongan secara moral, mental. Kami berikan kepekaan Tuhan, berikanlah kepekaan kepada kami untuk kami bisa benar-benar menunjukkan kasih kami, baik itu yang bersifat materi, dukungan moral, dukungan spiritual, biar itu semua menjadi sarana yang baik untuk kami menyatakan kasih kami kepada sesama. Bukan hanya untuk sesama warga gereja Tuhan, tapi bahkan untuk orang-orang di luar sana, yang di luar keyakinan kami. Itu menjadi momentum yang baik untuk kami menyaksikan betapa Allah terus hadir di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih Allah. Terima kasih, Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan, dalam isolasi, karantina karena COVID-19. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, keteguhan hati dan iman dalam mereka menjalani tahap-tahap isolasi maupun pengobatan, dan akhirnya Tuhan juga boleh menolong mereka melalui obat-obatan yang diberikan, boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga terus mendoakan untuk para medis, pihak-pihak terkait yang terus bersama-sama untuk menekan laju penyebaran COVID ini. Tuhan memberkati agar Indonesia segera melampaui Tuhan gelombang 3 pandemi COVID-19 ini. Kami rindu boleh benar-benar dipulihkan bangsa kami, baik secara kesehatan, secara mental, maupun secara ekonomi, sosial masyarakat. Kami terus berdoa dalam kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan di GKI 5, agar kami boleh bersinergi bersama-sama, terutama mendukung, ikut menanggulangi upaya-upaya penyebaran, penanggulangan, dan juga mengantisipasi dengan ketaatan protokol kesehatan, mengikuti imunisasi ataupun vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Tuhan, kami terus mohon perlindungan dan penyertaan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati menyertai umat-Mu. Dan kami mengakhiri Tuhan sapaan gembala hari ini dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami yang akan dibawakan berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami